Alhamdulillah may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kepada saudara-saudari kelas ABC HTN Hukum Tata Negara, saya ucapkan marhaban biwasiyati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan kepada Kosma, tolong daftar hadir, dan juga kepada ketua kelompok, tolong juga dicatat daftar hadir siapa yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir. Insya Allah tentu saja banyak yang hadir daripada yang tidak hadirnya. Pada kesempatan ini saya menugaskan kepada Anda, tolong supaya dicatat saja nih ya, tolong dicatat ya. Al-Quran merupakan sebuah kitab petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya bahasanya yang mandiri. Tiada seorang pun yang dapat menirunya, baik di kalangan jin atau di kalangan manusia. Karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Al-Quran tidak dapat ditiru dan dipalsu, maka hadis tidak demikian halnya. Tetapi hadis memberikan faidah prasangka yang kuat akan kebenarannya. Hadis tersebut pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat masih berserakan pada hafalan-hafalan dan catatan-catatan para sahabat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, khalifah demi khalifah telah pula silih berganti. Maka dengan gaya bahasa dan kualitas yang berbeda-beda, orang-orang meriwayatkan hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, dan atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, hadis tersebut umumnya berbentuk dhonni. Maka oleh sebab itu titik perhatian ulama hadis tertuju kepada rawi, sanad, dan matan. Sudah saya terangkan, sanad itu adalah rangkaian rawi-rawi hadis yang memakai sigotul ada wa tahammul, seperti kata-kata haddatsana, akhbarana. Berangkat dari tiga masalah tersebut, rawi, sanad, dan matan, maka para ulama hadis telah membagi hadis itu menjadi beberapa bagian dan banyak variasinya.
Pada hakikatnya pembagian hadis yang beraneka ragam itu tidak terlepas dari tujuan utama penelitian hadis. Ada tahrij itu ya, penelitian hadis itu, yakni untuk memilah-milah mana hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, hadis yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mana yang tidak, yakni hadis yang tidak sah dari Nabi SAW. Mengingat keanekaragaman bentuk dan keadaan rawi, sanad dan matan tersebut, maka tingkatan kualitas hadis terpilah menjadi 3 bagian. 1. Hadis sahih, 2. Hadis hasan, dan 3. Hadis dhaif. Ulama hadis sangat teliti dan hati-hati dalam menerima menyampaikan hadis, tetapi kadang-kadang mereka berbeda pendapat dalam menilai suatu hadis. Kadang-kadang mereka itu mengatakan hadis ini sahih, yang lain mengatakan dhaif, yang lainnya mengatakan hadis hasan. Ya. Hadis sahih itu ya, ada yang disebut hadis sahih lidzatihi, ada yang disebut hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih lidzatihi adalah hadis yang sudah saya sampaikan kemarin, yakni mana qalahu adlun tamu dhabti muttasilus sanad bi ghairi illatin wala syahadin, yakni yang dinukil oleh rawi yang adil, takwa muru'ah, tamu dhabti yaitu kokoh ingatan, baik ingatannya itu kokohnya dalam fikiran, atau dhabitus kitabah, kokoh dalam tulisan. Itu adalah hadis sahih lidzatihi. Adapun hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang dinyatakan hadis hasan, tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lebih kuat, maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Kemudian ada yang disebut hasan lidzatihi, ada juga disebut hasan li ghairihi. Hasan lidzatihi adalah hadis mana qalahu adlun qalilu dhabti aw khafifu dhabti muttasilu sanad bi ghairi illatin wala syahadin, yakni yang dinukil oleh rawi yang adil, kokoh ingatan, tamu dhabti, sanadnya bersambung, tetapi rawinya qalilu dhabti, bukan tamu dhabti ya, atau khafifu dhabti, ringan sedikit hafalannya. Muttasilus sanad, rangkaian rawinya sambung menyambung, mu'asharah sejaman antara rawi satu dengan rawi yang lainnya, antara murid dengan gurunya. Muttasilus sanad bi ghairi illatin, tanpa ada ilatnya, nih dinyatakan hadis ini sahih, setelah diteliti ternyata tidak sahih. Wala syahadin, tidak bertentangan ya dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, tidak bertentangan dengan
akal yang sehat. Bertentangan dengan akal sehat itu seperti contohnya bahwa dunia ini 10.000 tahun usianya, dan sekarang sudah menginjak kepada 10.000. Itu bertentangan dengan akal sehat, sebab di dunia ini ada batu yang 1.000.000 tahun. Nah itu syad ya. Kemudian ada hadis doib. Hadis doib itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan syarat hasan. Baik salah satunya, apalagi kalau semuanya. Kan syarat sahih itu manakolahu adlun, yang dinukil oleh rawi yang adil. Ini rawinya tidak adil, tidak takwa, tidak muru'ah. Salah satunya saja rawinya itu tidak adil, maka itu hadis doib. Apalagi kalau semuanya. Tamu zabti, tidak kokoh ingatannya, salah satunya, apalagi kalau semuanya gitu. Sering lupa, umpama ketika muda dia itu hafalan, setelah tua pada lupa. Itu tidak kokoh ingatan, maka dinyatakan hadis doib. Muttasilus sanad, hadis doib itu tidak bersambung sanadnya, ya. Sanadnya tidak bersambung, yakni antara guru dan muridnya itu tidak sejaman, tidak bertemu dan tidak sejaman, maka dinyatakan itu adalah tidak bersambung sanadnya, dan otomatis sebagai hadis yang doib, begitu ya. Kemudian ada lagi pembahasan tentang hadis maudhu'ah. Hadis maudhu' mah tidak termasuk kepada hadis, karena hadis maudhu' itu adalah hadis palsu gitu. Bahkan ada hadis Nabi yang menyatakan di dalam hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atas namaku padahal aku tidak berkata sedemikian rupa, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk bertempat tinggal di neraka. Itu ada nazir, peringatan dari Nabi SAW. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati dalam menyampaikan hadis. Dan hanya hadis sahih dan hadis hasan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum gitu. Ya, hadis itu adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Tetapi hadis yang bagaimana? Yakni hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Adapun hadis doib, apalagi hadis palsu, tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, setidaknya sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yakni hadis, itu ada di dalam berbagai kitab hadis. Tetapi kalau hadisnya, kitabnya sudah sahih, ya itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber
hukum Islam. Ada juga hadis Hasan Tirmidzi, itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Jadi hadis itu berfungsi sebagai bayan kepada Al-Quran, penjelasan kepada Al-Quran. Seperti kan aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat, berikan, datangkan zakatkan. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan bagaimana tata cara kaifiat ruku, sujud, dan at-tahiyat. Nah, ini dijelaskan oleh al-hadis yang sahih dan yang hasan di dalam kitab-kitab hadis, begitu ya. Al-Quran dijelaskan oleh hadis, Al-Quran dikecualikan oleh hadis. Umpamanya di dalam Al-Quran diharamkan darah, ya. Maka dijelaskan di dalam hadis, dikecualikan di dalam hadis, ya ini darah yang mengalir dari leher. Adapun darah yang selap-selip di dalam daging itu tidak diharamkan. Itu tahsisul Quran bisunnah, ada ya, mengecualikan Al-Quran dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu adalah berbentuk dhoni, maksudnya adalah lebih kuat akan kebenarannya dhoni itu, ya, tidak qot'i seperti Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran Karim itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah segala sesuatu yang luar biasa, merobek kebiasaan jin dan manusia, tidak bisa membuat Al-Quran. Kula ini tama itu insi wal jin ala ayatuna bimisli hadzal Quran la ayatuna walau kana ba'duhu li ba'din dohiran. Katakan oleh Muhammad dalam Qurannya, kalaulah manusia dan jin bersatu padu untuk membuat seperti Al-Quran, la yatuna bimislihi, bisa tidak akan bisa meniru semisal Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mukjizat terbesar. Kita tidak bisa melihat mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi memasukkan air, memasukkan tangan ke dalam air, kemudian mengucur dari air dari tangannya itu, dan para sahabat wudhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan makanan tidak habis-habis. Itu kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat bagaimana umpamanya ular yang besar bisa makan ular-ular palsu. Ahli sihir, para tentara Firaun tidak bisa, tetapi kita bisa melihat mukjizat terbesar, yakni Al-Quranul Karim. Nah, kita tidak bisa ya mengingkari as-sunnah. Ada juga yang ingkarus sunnah, jadi mengatakan al-Islam Al-Quran wahdah, bahwa Islam itu hanya Al-Quran. Mereka tidak
mengakui akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bacaan sholat, bagaimana tata cara ruku, sujud dan salam? Itu kan dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Malik, "Inni qad taraktu fikum ma ini tasomtum bihi falan tadilu abad kitaballah wa sunnat nabi." Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh cek bahasa Sunda mah kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu dua perkara? Dua perkara itu adalah kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, wa sunnatan nabiyyi, dan sunnah Nabi atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja yang dimaksud dengan hadis di sini yang tadi itu hadis yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis doib dan hadis maudhu, sekali lagi tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum agama Islam. Begitu saudara-saudari sekalian, barangkali untuk pertemuan kali ini ya sekian dulu ya. Mudah-mudahan saudara tadi menulis itu ya, yang tadi itu marhaban biwasiati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudara-saudari mahasiswi HTN semester 2 sekarang ya, A, B, C, semester 2, semester 3 gitu, semester 1 ya. Sekali lagi mudah-mudahan saudara sehat walafiat, dan doakan juga saya masih kurang sehat. Allah ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Marhaban biwasiyati Rasulillahi sallam billahi fi sabil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.